Tadi kalau kita udah pijit enter baru tidur. Nah, kata Aki Ali kan ya, manya berdoa dek tidur teh kudu nangtung heula, kan teu doa dek tidur mah kudu nangtung heula. Nah itu mungkin itu salah satunya. Karena di sana kalau saya sih mau memahami dengan ada sholawat ruh. Di sana tatkala sholawat ruh itu Allahumma sholli ala ruhi Muhammad bil arwah ila jasad. Tadi yang disampaikan mengkaji untuk diri. Tapi tatkala kita ada teman pengen berbagi, nggak bisa seperti itu. Makanya para sahabat itu memberikan contoh dengan tadi tata cara berdoanya seperti apa. Karena tatkala memberikan pelajaran kepada yang baru masuk Islam gitu. Dengan tata cara, kalau tadi tatkala kopi mah yang diajarkan ya itu untuk sendirinya, mungkin salah satunya seperti itu. Sama, jadi bahasanya gini, Allahumma sholli ala ruhi Muhammad bin jasad itu adalah menjadi rujukan. Cuma dengan versi bahasa Arab. Allahumma sholli kan bersolawat. Iya, bersolawat. Kan? Ruhi Muhammad itu mengenal tentang ruh Muhammad. Bin jasad di diri kita. Gitu. Sudah kan mengenal tentang Nur Muhammad di diri kita. Maka asyhadu an la ilaha illallah itu bukan ucapan, misalnya hobi ini. Ya, belajar sedikit saya juga. Kenapa? Saya dididik harus lebih belajar cerdas oleh Aki Ali, oleh kalian semua. Ini terima kasih guru-guru saya di Walper. Jadi ketika bisa tentang resi cocokmologi itu di dalam bahasa Silokananda. Tapi itu bicara dalam bahasa sufi. Karena saya juga baca gitu. Satu ayat kalimat yang tertera di dalam Al-Baqarah aja. Judulnya kan sapi ikan. Bagaimana mengenal tadi kedekatan tuh bisa tentang teologi tuh kan Kang Sufi. Di sana ada rujukan sumun, bumun, buyun, lahu, jadi semua sudah tidak dipakai. Kalau rujukan di Al-Baqarah itu ya. Maka ketika aqrabu ilahi min hablil warid, di sana polanya sudah tidak melihat lagi. Yang ada adalah keagungan, yaitu bicara teologi, bicara Sang-Hyang, bicara Tien, gitu. Ini bahasa Chinese lah kalau bilang gini. Karena orang belum tentu mengenal tentang bahasa Chinese Bang Teo gitu. Gitu. Nanti jangan bikin Kuang Im dengan patung lalu disembah, itu setan dalamnya. Kalau bahasa suranya di sana tip, jadi kan tip. Maka keseimbangan di dalam Chinese itu sebetulnya kan bicara tentang alam, yin dan yang, putih dan hitam. Putih dan hitam itu berputar skala waktu, maka dilambangkan di sana adalah yang dan proses tersebut akan terjadi ke kita ketika awak orang nggak disiplin dengan cara berdoa untuk diri dulu. Oke. Tadi ada mungkin ada kesepahaman, juga tidak kesepahaman bicara tentang buat apa kita ziarah di makam, jadilah diri sendiri. Sesungguhnya orang yang berziarah di makam itu tergantung niatnya. Ketika dia iktikaf, bahasa iktikaf itu apa? Berholwat, ya? Berholwat. Itu dia mencari tempat-tempat yang mempunyai energi. Di bumi ini kata Abang, energi di sini ini kalau misalkan positif kenapa? Itu ibaratnya gitu. Kan ketika kaki berpijak ke bumi ini, artinya marwah ibu pertiwi ini akan memberikan sebuah kekuatan. Contohnya kalau listrik tidak ada arde, menyala enggak? Jadi dua sifat itu akan berjalan. Ini maaf karena saya juru kunci kalau misalkan tidak boleh berziarah. Kalau ini orang Tanjung Mawon nanti melarang berziarah. Kalau saya punya doanya, tatkala innamal amalu bisa dicerna ya kan can ngerti gitu. Tatkala innamal amalu binniyat itu ya setiap pekerjaan tergantung niatnya. Dan kami ya diwariskan sama leluhur kami, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa la niyati faqbal ma'zirati wa li faghfirli dunubi. Allahumma inni as'aluka imana yubassir qalbi. Iman dari dalam hati. Tapi kalau kita membawa pelajaran ke sana, ya tadi tidak mungkin kita tatkala datang ke kuburan diam. Karena apa? Memberikan dulu penjawaban tentang apa sih tujuan ke sini itu. Untuk kita akan mati, memberikan dulu itu pelajarannya disampaikan. Tapi tatkala kita dikir jahar, memberikan contoh, ya diikuti. Tapi di sana, tatkala mau berdikir sendiri dan melatih, itulah dikir hoki di sana untuk menggali dan rasa. Sebenarnya ilmu Sang-Hyang itu paling jitu, paling top, top ilmu Sang-Hyang itu. Jadi ini yang ceritakan Bang Ferry
hanya bisa dilakukan oleh yang akalnya waras. Yang jarak sini nggak kacau, nggak gelo, susah yang nggak tertandingi, pedihnya nggak luar biasa. Semua ilmu dari Mang Ferry hanya bisa dilakukan yang otaknya waras, badannya sehat. Kenapa? Menerima ilham ketuhanan itu kan butuh sehat. Itu sehat. Nah, kamu tadi sholawat. Sementara Mang Nanda ngadepin orang yang kacau, hartanya habis, istrinya kabur, Hutangnya banyak, terancam prostat. Lalu timbul ajaran si Gus, ziarah ke dalam diri, pukul diri kita susah di Jadi mau pilihan. Nah, menghadapi yang nggak ada pilihan ini sejatinya kita juga nggak bisa milih. Apakah milih gaya Mang Ferry dan badan kering sek, ya Allah. Apa milih yang Gus apa? Gus apa? Gus Hanif. Gus Hanif ini bagus bagi yang sehat. Yang sakit boboro, ya Allah, boro ini diri serangan itu mah. Jadi semua ya sahabat Sufi, pembicaraan ini tidak boleh dilakukan oleh yang sakit, jantungan atau kemudian yang apa, nggak boleh. Jadi syarat untuk beribadah yang baik akalnya kudu sehat. Nah, karena di saung ini banyak orang sakit jiwanya, sakit pikirannya, dan sakit keuangannya, maka kita akan membahas bagaimana Islam merespons problematika kita. Seperti itu. Terus begini, kita kalau ngomong Islam selalu membenturkan dengan Arab, dengan ini, dengan ini. Islam itu seperti air, dibawa ke orang Sunda, warna jadi Sunda, dibawa Tanjung Mangu banget. Ke Amerika jadi Amerika. Ke Amerika. Nah, kembali ke laptop, jadi kita akan ngobrol. Kalau kita ngomong teologis itu kan asal muasal kita mengenal Tuhan, itu namanya teologi. Bagaimana kita merespon Tuhan itu baru penemuan Pikiran otak manusia. bergerak. Kita sudah mendengarkan tadi Mang Ferry leluhurnya memang bagus karena berarti keturunan sehat-sehat semua. Salah satu bang contohnya, ketika manusia bisa mi'raj, Isra mi'raj sampai ke langit ketujuh, bisa nggak dikejar oleh akal, oleh pikiran? Nah, itulah teologi. Itu bahasa teologi. Bahasa artinya kekuasaan. Ilahiyah itu maha kuasa menguasakan di kekuasaannya bersatu. Itu versi ini sang yang cocokmologi gitu. Kembali ke gini. Semua yang kita bicarakan hanya bisa dilakukan dengan syarat ya. Kesehatan, pikiran sehat, jiwanya juga sehat. Kembali ke laptop tadi Gus Hanif ya. Saya sih namanya lupa lagi. Gus Hanif. Tadi kan kepotong ziarah ke dalam diri teh kumaha tah? Kan kudu dijelaskan kemarin. Apa yang misalnya kayak Mang itu asisten kita ini, Ya itu berdiam diri lebih dalam. nah makanya oke. Lanjut Gus Hanif. Silakan dilanjut. Lanjut. Gitu. Waalaikumsalam. Jadi, Dan kemudian ini ada begawannya nih. wah, telat ini sudah telat. Udah lanjut. Sebelah sini Pak. Nah, Sebelah sini Pak, lagi di live. ini lagi live. Nah, ini datang ini. Nah, ini Begawan ini. Panglima Jagabaya. ini Panglima Jagabaya. Nah, kembali ke laptop. Tadi bagian Tanjung Manggu. Ini mbahnya udah datang ya. Jadi Pak Haji Apang, diam-diam Tanjung Manggu mengajarkan Tuhan itu bukan di langit. Tuhan itu ada di dalam diri. Man arafa nasahu arafa rabbahu. Nah, judulnya itu tadi ketinggalan kan? Tadi kata Gus Hanif, emang Tuhan itu ya ada dalam diri. Nah, emang Ferry leluhurnya sehat semua. Wah, ngapain di dalam diri? Enggak, saya gitu. Dan kio doa anak kio, aku doa semuanya robah. Tapi tadi ada catatan. Semua itu bisa dilaksanakan kalau lagi ini sehat, ini enggak rusing, katanya sehat. Kalau itu nggak terpenuhi maka yang tadi sulit. Nah, Tanjung Manggu ngambil yang mana nih? Silakan Pak Haji. Dulu saya adaptasi dulu. Oh, ada kaget ya, bagian Gus Hanif masa yang jawab. Lanjut Gus. Lanjut Gus. Apa tuh? Ya karena enak ya ngadoa yang diijabah. Dalam mun orang hatena goreng ngomong. Yakin. Hah? Yakin. Yakin. Nah, ini salah. Kata siapa kalau hati kita jadi doa nggak dikabul? Kabul dong. Kabul. Penjatanya mau ngerampok jadi. Kalau anak kan Karena beneran. Beneran. Ya, Posisinya. dia malah lamun ngadoakan kebenaran.
Itu bedanya Tuhan kita dengan Tuhan sebelah. Tuhan kita Rabbul Alamin. Nu salat di kaupun untuk salat di berek. Itu rahmatan lil alamin, semuanya dengan rahmat kan? Ya karena kecuali Tuhan sebelah, kita hanya sebelah milik, apa? milik umatnya aja orang itu Karena dibagi. di sana kan ya yang dikenal itu Tuhan itu dohiran dan batin, mengisi dohir dan batin. Di sana ada kesucian tentang nur nur main itu cahaya air ya. Kalau di Cina itu ci ya, ci ya, ci. Bukan inci, aduh. Nah, dan di sana juga ada cahaya api. Tatkala cahaya api di sana kan nafsu di sana. Bukan berbentuk api nyala kan gitu. Kalau dalam batin ya. Nah, itu kan menggali dua persepsi antara tangan kiri dan tangan kanan. Tapi tidak saling salahkan karena pengimbang. Iya. Nah, itu mungkin seperti itu. Dan itu saling menguntungkan. Kalau ya contoh dohirnya jelas nyata, air tidak dengan api tidak panas. Itu salah satunya. Mungkin itu. Kembali ke bahasan bahas teologi. Teologinya Kita kalau mau teologi tidak terkait dengan barang yang bisa kasat mata. Kasat mata. Kembali ke laptop. laptop. Bagaimana kita mempersepsi kehadiran Tuhan ya? Tadi Bang Ferry dengan doa, ya Allah hadir ya. Nah ini kesannya kepleset. Lamun hati kita nggak bersih, nggak dikabul, nyatanya yang tetangga sebelah, yang tidak Islam, dikabul semua. Berarti pemahaman dosannya sementara di ini dulu. Belum sepakati. Kita berikan kesempatan kepada Pak Haji. Kolar sebikul belum ngerti ya, jadi ini diawali dari Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dina Bismillah aya Ar-Rahman Ar-Rahim. Aya Ar-Rahman milik anu leutik dibikeun ka sakabe. Gede. Milik leutik mah ka urang. Milik eta mah Ar-Rahim. Bisa ketukernya. Mesin sakabeh jalma Rahman kabeh Iya. jalma. dipasihan kabeh orang Minta Rahman. reka bangsa nya Rahman betul kasa kabeh milik cilik cenah milik kecil dipasih ke tapi Rohim mangkuka Belum beradaptasi, sahabat Sudi belum beradaptasi ini. Oke. Ya jadi, asli saya mau direkam dengan mana Hah? Enggak kan nggak dicolong ya? Karena ini nggak ada niat nak ada lampu ya karena kalau saya ya tadi mengakrabkan diri dengan bala-bala. Tatkala bala-bala ini jadi, nah kalau flashback kita flashback nih, seperti apa dulu, ada air, ada kol, ada tepung tapioka. Tapi setelah dibalok jadi apa? Jadi adonan belum bala-bala. Karena apa? Ditambahkan minyak, api, nah baru itu jadi bala-bala. Dan ada waktu yang ditunggu karena ada apa? Hawa udara, ada udara. Berarti berbagai frekuensi masuk di sini. Nah, ini akrob baru disebut bala-bala, rubah namanya. Nah, ya, itulah wujud manusia. Sama dengan prosesnya seperti itu. Tatkala tadi ada air, ada api. Nah, untuk mengenalnya ya tadi ada perubahan karena kita pakai baju nih, baju di alam panah ini bajunya ini nih. Oke. Nah, lanjut. Berarti gini Pak Haji. Ini mah Mang Ferry menciptakan Tuhan ya. Jadi kalau gini manusia yang bikin Tuhan. Sementara kita tadi Teologi itu Tuhan menciptakan manusia. ini kan materinya teologi. Nah jadi gini, mungkin gini ya. Kita ini saling bikin Allah, kata kita Allah, kata batu Sang Hyang. Artinya kita menciptakan kata-kata Allah itu bukan dari Allah. Kita sendiri yang bikin. Oh nyanya yang bikinnya sangat benar. Allah itu, oh iya sepakat kan? Berarti kita yang menciptakan Tuhan. Nah konteks tadi Tuhan itu nyiptain kita. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Jinna wal insa illa liya'budun. Itu teks Allah ngomongin ke kita tuh ngomongin Allah. Tapi Allahnya udah tahu bahwa kita ini ciptaannya. Nah kalau tadi itu, ini cocokkan ke agama sebelah. Tuhan aja bisa sepakatin pada
Konsili 325 Masehi itu bisa diangkat karena apa? Wah ini kalau kita ada Tuhan nih. Sama ahli agama sebelah. Nah kita dari awal sejak kecil lahir itu sudah diperkenalkan kita ini ciptaan. Nah bagaimana kita ngerespon sang pencipta? Nah inilah tadi teologi itu memperdebatkan itu. Kalau kita ngomong teologi nanti ada dua, ada kehendak Tuhan, ada kehendak manusia. Ada yang namanya takdir Tuhan, ada yang memang manusia. Nah, antara keinginan dan kehendak Tuhan itu dua hal yang berbeda. Kalau Tuhan berkehendak dengan manusia yang ingin, maka tadi doa itu kan perang itu. Ya Allah pengen bala-bala, ada cek Allah enggak siapa, enggak mantang. Nah itu kehendak. Nah ini kan emang ini lumayan ya, ilmunya tuh agak-agak apa, agak memusingkan. Bener, sahabat Supi, inilah ngopi di Jambansari, Saung Nusa Rasa. Tapi ngobrol perkara iman, Islam dan ihsan. Nah, terus Kuat kita di sini. tadi membahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam konteks kebiasaan orang Arab, orang Arab itu kejem, maka dikenalkan dengan konsep Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi asbabun apa? Wujud. Asbab itu sejarahnya itu. Kenapa Allah perkenalkan lu kasih sayang? Kasih sayang. Nah kita ini baru tahap Ar-Rahman. Kalau nggak dikasih ya nggak sayang lah. Mau dikasih jadinya sayang. Nah konsep-konsep itu Tuhan perkenalkan, Allah perkenalkan. Maksudnya supaya kita merespon. Oh Allah tuh maha kasih, maha sayang. Nah pertanyaannya maha kasih, maha sayang. Kalau kita dipandang ya Allah begini, sementara leluhur Galuh tuh di sini kasih sayang. Yang lucunya gini, ayat ini gini loh, menggabungkan agama langitan dengan agama ardi. Galuh itu kan agama bumi, hasil tapa. Muhammad di sana juga dua hero, yang satu dapat dari langit, yang ini dari ilham di bumi gitu. Nah ini dikawinkan nih, indah banget ini antara persatuan apa ruh Galuh dengan ruh Nabi Muhammad di sana. Nah ini ada apa? Pasti ada sesuatu kan. Nah sesuatu itu kalau saya menyimpulkan di sini banyak karomah, banyak barokah. Di sana tanah haram yang disucikan, di sini tanah yang diberkahi. Nah itu cara saya merespon. Nah silahkan kembali ke teman-teman. Nah tadi kan Tuhannya ini udah jelas nih, udah real harus sehat. Nah Tuhan yang di dalam dirinya Tanjung Manggu silahkan. Ini mau diedit nggak live? Diedit, tenang. Pundung. Kalau gini Bang, Masalahnya takutnya gini Bang, konsumsi ini sebetulnya lebih radikal. Enggak apa-apa. nggak apa-apa. Kita bicara dengan Ini juga radikal, tapi kalau dikunyah jadi lembut. Ya, maksudnya radikal itu takutnya di persepsi dengan langsung ditelan. Ya. Kan gitu. Betul. Makanya saya gak mau. Karena pastinya kan ini zaman keterbukaan gitu Om ya. Bukan masalah keterbukaan. Kan saya udah punya pedoman ketika ada pembicaraan untuk menyentuh atau menjadi konsumsi itu bukan dengan cara yang instan. Ya. Itu cara masing-masing. Tapi saya harap juga ini, insya Allah kita berdoa karena ini mengupas tuntas tentang dialog, keimanan, tentang teologi dan budaya. Iya. Jadi tetap ada frekuensi. Kalau di FM jangan digabung dengan MW. Iya. Kalau mau di MW aja. Iya. Dan Kalau di sengaja. FM sama MW digabung Jadi ya. kan dengan MW. kalau mau soal ya bahasa luar. Kalau mau kita dalam ya bahasa dalam. Jadi takutnya orang mencerna langsung menelan bisa langsung bahasa murtad. Oke. Padahal murtad usaha ngerti gitu kan. Itu kembali ke pemikiran Kan masing-masing. Baik, maksudnya boleh, jangan- boleh bang, itu boleh. jangan Ya, Persepsi itu sampai, juga bisa kita terima. bahasa dalam ini jadi bahasa luar. Jadi intinya bahwa kita berbicara tentang Begawan dari Tanjung Mangu, salah satu juniornya mungkin karena seniornya ada di sini. Kita bangga dengan Adi Tanjung Mangu Ya. itu dengan berbicara tadi Tuhan supi, Tuhan di dalam diri bukan di luar diri. Kan? Oke, itu supi berarti yang berbicara. Memang bahasa pengupasan tentang bab keimanan ini kan hanya menjadi obrolan ringan, semoga menjadi edukasi. Edukasi bukan ke orang lain, buat diri kita Buat diri sendiri. kita Ya. Karena ketika kita menjadi merasa diri paling hebat,
otomatis ya syaitannya sudah masuk lah kan gitu. Justru ini kita di dalam frekuensi yang Sama kan gini, datar. kenapa ditanya mau tidak ada speaker? Ya, karena itu tadi nggak boleh sholat kan. Karena bukan masalahnya ketika kita sholat, kan sholat itu kan dengan kehusuan. Ya. Borora hayang langsung niat kurang gitu. Nah, ngebaca kayak kan pas kan ada gini bang. Pas ketika sholat ada yang memang baru niat, ada yang udah ke Al-Fatihah. Atau Kan itu lamun dina ibaratnya kan kacau. Oke. Ya itu alasannya. Oke. Kehusuan seseorang itu tidak mungkin dijamakkan oleh imam. Jadi saya menggali gitu. Kunaon itu ditanya banget dengan Facebook. Soalnya lanjut. belum ngopi. Ya sih. Berpaut dari itu. Jadi kan itu alatul lahwi. Kayak malaikat gak mau gak masuk. Kalau alat ada gitu. Dari sananya speaker ini yang dikeluarkan jadi kalau kata Kiai Sunnah Iblis. Ya, Ya, dasarnya apa? Ya itu kamu karena kehusuan. Oke, untuk kembali. khusyuk per rangkat sholat filosofisnya baru ada khusyuk paling gak tuhu. Oke, Siap. baik sahabat Sufi, ini disclaimer ya, obrolan kami untuk intern kami, jadi yang di luar nanti yang merasa kesinggung, ini hanya untuk konsumsi kami ya, Pribadi yang belajar. Nah, terus mohon maaf, kami sejak awal ya para sahabat Sufi mendiskusikan temanya universal ya, tidak amalia. Jadi kalau nanti ada amalia, oh kami tidak pakai sertifikat, itu amalia ya. Kita dari awal tadi membahas teologi. Kalau ngomong teologi itu orang Kristen, orang Hindu sama akan berbicara Tuhannya ya. Artinya kita semua agama, semua kepercayaan akan mencari Tuhan. Nah, malam ini kita memang sedang bicarakan yang orang lain juga sedang mencari. Nah, kalau kita mah udah disiapin. Karena apa? Islam itu disiapkan semuanya, tinggal bagaimana kita merespon. Artinya tidak akan ada tadi ya kekhawatiran saya bahwa ini temanya ini semua orang sedang mencari Tuhan itu ada di mana. Siapanya hanya dua, satu di langit. Kalau ngomong tempat, kalau ngomong ciptaannya ada di dalam diri. Artinya Tuhan itu hadir di dalam diri, juga ada di sono. Tapi kita suka latah Tuhan ada di mana-mana, itu musyrik itu. Artinya menyatakan Tuhan bertempat kan, bertempat di mana-mana, jadi musyrik banyak. Nah, seolah-olah gitu. Kita akan tidak membicarakan zat Tuhan ya, tapi bagaimana kemampuan kita merespon adanya Tuhan. Ada tadi yang Mang Ferry dengan tanda-tanda alamnya, bala-bala, kemudian doa, terus kemudian Pak Haji Alapang tadi firmannya melambangkan ada Tuhan, terus kemudian tadi Gus Hanif yang di dalam diri. Nah, kita selalu terjebak kalau ngobrol begini terus amalia terus ini. Berarti kelamaan belajar fikih ini. Fikih itu belum ada kalau ngomong teologi ya. Karena kita akan bicara asal muasal bagaimana kita mengenal Tuhan. Kalau sudah amalia itu udah yakin ada Tuhan. Oh ini bola-bola begini berarti udah tahu, imannya udah kuat. Karena apa? Tidak akan bisa beramalia ibadah kalau memang Tuhan yang kita yakinin itu belum mantap ya. Kalau yang dibicarakan Tuhan ada di sini, kata Am mungkin deskripsi Google Kan kayak gini. ini Tuhan ada. Berat kalau nggak ada Tuhan, Tuhan ada. Tapi deskripsinya di Indonesia itu deskripsikan. Kayak dulu Nok, Nogla, kayak Nogla. gitu. Sampai manapun tidak akan ada jawaban. Jawaban yang terakhir adalah yang menciptakan dia.
Tapi Jadi kata tadi boleh lah. Nah, boleh lah. Benar. ya, makanya kalau siapa sih Tuhan? Kan ada lagi kemanya ya. Tapi bagaimana merespon Tuhan? Yang nanya Tuhan gimana? Kalau saya sih jawab ya, semua yang menjadi asbab semua ini ya kita beri nama Allah, gitu kan? Gusti. Atau Gusti atau Tuhan tunggal. Nah, ada yang sebelahnya merespon itu ada namanya aliran antropomorfisme apa? Jadi Tuhan itu kayak manusia, senyumnya kayak manusia, kasih sayang ke manusia. Nah, itu yang diperangi oleh Al-Qur'an. Menyamakan Allah dengan perilaku manusia. Nah, itu yang diperangi oleh Al-Qur'an ya. Benar.